Kalau kontes desain itu kan dapatnya besar. Iya. Ya. Kira-kira berapa paling banyak? Gak usah sebut angka, puluh, belas, atau juta aja gitu. Puluhan lah, puluhan. Wah, itu 1 bulan saja sih. 1 bulan. Aduh, kita kalah saing kalau gitu. Ya di YouTuber itu kalah saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast media kolaborasi. Di kesempatan hari ini kita bersama Mas Iril, seorang desainer. Dia punya omset yang cukup besar, bahkan bisa mencapai puluhan juta per bulannya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai lah dengan beliau, dengan kita belajar resep-resep gimana resep sukses beliau, tentunya dengan semangat kreatif Kak Iril. Sampai detik ini tentunya itu cukup mewah ya. Ya Kak, bisa kita ingin dengar cerita Kakak gimana awal mula menata skill Kakak itu sampai detik ini bisa menghasilkannya. Luar biasa lah untuk kita skala orang-orang desa itu. Iya, betul. Sebenarnya saya juga tidak menyangka bahwa desain itu hari ini itu cukup mahal. Iya. Karena saya berangkat dari hobi. Jadi sejak kecil itu saya memang suka gambar. Iya. Basicnya memang saya gambar. Dari SD, SMP, kemudian masuk di pesantren, di MAK dulu, kemudian sampai perguruan tinggi. Buku-buku saya itu pasti banyak gambar-gambar, coretan-coretan gambar. Iya. Itu. Kemudian setelah masuk di bangku kuliah sekitar tahun 2006, Iya. saya kemudian masuk di organisasi ekstra kampus, itu di PMBI, Komisariat Bulu-Bulu. Di situ kebetulan ada komputer, ya komputer, kemudian ada program yang namanya CorelDRAW. Dulu kalau nggak salah CorelDRAW 11. Iya. Ya CorelDRAW 11. Kalau sekarang sudah CorelX 20. Itu belajarnya otodidak ya? Otodidak, karena dulu tidak ada internet. Jadi saya memahami tool-toolnya itu, diklik satu persatu ini gunanya apa, itu sampai jadi gambar. Nah ternyata dulu saya bikin gambar vektor. Kalau gambar vektor itu gambar wajah orang yang dibikin kayak kartun begitu. Pas saya bikin itu langsung bisa. Ya, di hari itu saya langsung bisa karena memang saya ada basic gambar, jadi sedikit paham lah untuk detail apa begitu. Kemudian saya tertarik dengan program itu, ya, karena memang dari dulu tidak ada medianya. Mau beli kanvas, mau beli ini memang cukup bagi saya dari seorang anak seorang petani ini juga mahal bahan-bahan lukis itu. Dan itu tertariknya bukan karena uangnya ya? Bukan. Saya tidak tahu bahwa itu menghasilkan. Nah dari situ kemudian saya intens belajar. Tidak hanya buat vektor, tapi kemudian melayout majalah. Ya. Jadi ilmunya itu sok tahu. Otodidak gitu ya. Sok tahu. Jadi ke teman-teman itu bilang bahwa saya bisa desain, ya sok tahu. Dari sok tahu itu kemudian ada tuntutan, ada beban ketika ada orang lain, teman kita itu menyuruh membikinkan buletin. Nah itu di situ kita dituntut belajar otodidak. Tetapi karena memang itu hobi, jadi itu tidak jadi beban buat saya. Malah senang meskipun itu tidak dibayar. Nah dari situ kemudian dilatih. Kemudian di tahun 2009 saya masih kuliah. Kemudian ada kakak senior saya di PMBI itu mengajak bekerja di media. Tetapi media televisi ya lokal, tetapi tidak mendesain di sana. Ya, justru saya belajar editing video. Bukan di desainnya, justru editing video. Ini malah jadi ilmu baru. Jadi yang awalnya menggunakan Corel untuk yang desain gambar itu, kemudian saya juga sebenarnya di waktu di komisariat itu juga belajar Photoshop. Photoshop itu olah gambar, memanipulasi gambar. Kalau
Corel itu kan lebih ke vektornya, bikin bahan dasarnya memang di Corel. Tapi kalau di Photoshop itu olah gambar itu bahannya dari gambar yang kemudian dimanipulasi. Wajahnya dipermak, itu di Photoshop. Berarti ngedit pertama Corel dulu baru dimanipulasi di Photoshop itu. Bukan, itu maksudnya memang beda. Memang beda ya, beda. Jadi setelah di perusahaan televisi itu kemudian saya juga belajar edit video, itu juga ilmu baru. Tahun berapa itu kerja di televisi? Sekitar 2009. Ya, itu programnya menggunakan miliknya Adobe juga, Adobe Premiere. Itu rata-rata TV nasional dulu pakai begitu. Kalau sekarang saya tidak tahu. Jadi setelah itu perjalanan saya tetap di desain itu 2000. Sebenarnya di waktu di perusahaan itu tidak hanya belajar desain sebenarnya, macam-macam, karena rasa ingin penasaran saya juga tertarik di dunia komputer. Ya, dari proses menginstal sendiri, kemudian belajar jaringan. Saya sering sampai penasaran itu sampai belajar bikin virus. Nah, karena di waktu bekerja di sana itu saya ketemu ada internet lah, ada fasilitas internet. Jadi itu menjadi dukungan atas rasa penasaran saya. Dan itu berhasil enggak? Berhasil. Ya enggak, itu karena memang ada contohnya. Itu dibikin dari notepad itu. Itu nanti ada jadi ekstensi bat istilahnya. Itu bisa jadi virus. Ya standar lah, saya nggak tahu kalau sekarang. Ya setelah itu lama berhenti bekerja, kemudian saya mencoba fokus di desain itu di tahun 2015. Itu masih di TV enggak ya? Enggak, sudah selesai. Di TV itu sampai kalau nggak salah 2012. Di TV apa itu, Kak? Madura. Dulu ada Madura Channel. Madura ya, tapi digusur ya. Ya. Setelah di TV saya juga ada di media cetak dulu, sama di satu perusahaan juga. Itu sampai 2014. Nah, 2015-nya saya fokus di desain itu. Ya, dulu gabung di website 99 Design. Itu website untuk kontes. Saya tahu 99 Design itu 2012, cuman saya merasa tidak yakin. Ya, sebenarnya mendesain itu, gabung di 99 Design itu sebenarnya proses mengalahkan diri sendiri. Ya. Sempat merasa yakin tidak? Merasa nggak percaya diri. Benar. Jadi 1 bulan saya mencoba mendesain, ikut kontes di situ. Hampir 1 bulan tidak menang. Tidak pernah masuk ya. Maksudnya tidak pernah mendapat juara di situ ya. Iya, tapi nggak nyampe 1 bulan sih. Nyampe 1 bulan. Saya masuk final, 2 orang. Tetapi di situ saya hampir putus asa. Kenapa? Karena hanya 2 orang yang masuk final di situ. Konsep saya juga ditiru. Nah, kadang-kadang ini CH juga pelin-pelan. Ya, kadang milihnya tidak yang justru yang meniru konsep ya kadang, karena eksekusinya beda. Ya, eksekusinya malah lebih bagus meskipun ide awalnya dari kita. Itu kadang ya di dunia desain begitu. Tapi alhamdulillah itu saya menang. Itu nilainya sekitar $200. Aduh. Kalau dirupiahkan berapa ya? Kalau kurs dulu sekitar ya 10 ribu per dolar itu ya sekitar 2 jutaan lah. Tapi bagi orang yang hidup di desa itu sudah luar biasa. Itu 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, itu dari situ kemudian semangat saya untuk di desain malah menggebu-gebu. Karena memang berangkat dari hobi itu sudah senang, malah dibayar lagi, itu malah tambah senang lagi. Pekerjaan yang memang dicintai ya. Benar. Tidak pernah merasa bekerja malah. Karena ya hobi. Dasarnya memang kalau sudah dasarnya hobi itu meskipun kadang tidak dibayar pun ya sudah senang begitu.
nikmat yang luar biasa. Ya betul. Ya kalau desain sendiri kan sudah itu kan pernah pernah dapat ikut kontes ya. Ya. Pernah nggak jual desain ke marketplace lah? Anggap marketplace kalau kayak di Indonesia apa ya, Shopee. Nggak marketplace yang khusus jual desain gitu seperti sekarang itu. Ya. Sekarang itu produk digital memang sangat laku ya. Iya. Apalagi di dunia desain. Desain itu banyak. Setelah kita memasuki dunianya itu malah saya justru bukan malah merasa tahu, tapi justru merasa bodoh begitu. Kenapa? Ternyata ilmu desain itu sangat luas, sangat luas. Sampai sekarang merasa bodoh masih ya? Ya harus belajar begitu. Oh gitu ya. Harus belajar, terus belajar. Karena perkembangan desain itu dinamis, selalu berubah-ubah. Jadi tidak pernah monoton. Ya sama lah dengan seni-seni yang lain, pasti berkembang. Nah, produk-produk digital itu sekarang tempatnya juga banyak. Jadi skill kita itu bisa tersalurkan. Skill kita itu bisa tersalurkan karena banyak layanan-layanan atau marketplace ya. Tidak hanya ada tempat kontes ya seperti di 99 Design, kemudian Design Hill, ada macam-macam bisa dicari di internet itu website kontes desain atau apalah. Yang kedua ada marketplace. Marketplace itu kita menjual desain ya, sama kayak di Shopee cuman khusus di desain. Desain apa saja, desain logo, desain kaos, desain apa saja, desain, karena desain memang luas. Kalau kakak sendiri lebih ke marketplace atau ke kontes itu? Kalau sekarang sebenarnya bisa di ini ya. Saya sebenarnya lebih suka di desain. Di kontes. Di kontes itu memang mental kita memang harus kuat. Yaitu tadi kadang ketika kita submit atau mengajukan proposal atau desain kita itu kita bikinnya lama, ternyata ketika dikirim malah di reject, malah dihapus. Nah itu kan mental kita tertantang itu ya kadang kalau memang jenuh malah bosen atau malah down kan. Tetapi ya itulah nikmatnya nanti kalau kita sudah berhasil. Proses-proses begitu itu jadi penguat emosional kita. Artinya uang bukan segalanya ketika kita dapat, tapi kebanggaan itu. Macam-macam sebenarnya itu. Tapi dari dua itu, dari marketplace dan juga dari kontes itu, omset paling terbesar kakak ya masih di kontes desain. Kalau kontes desain itu kan dapatnya besar. Ya. Kira-kira berapa paling banyak kakak? Nggak usah sebut angka, puluh, belas, atau juta aja gitu. Puluhan lah. Itu 1 bulan saja sih. 1 bulan. Aduh, kita kalah saing kalau gitu. Ya di YouTuber itu kalah saing sama desainer. Kalau di marketplace itu semacam passive income lah. Itu nilainya kecil, tetapi rumusnya itu adalah kali banyak, sedikit kali banyak. Itu kalau di Shutterstock, itu marketplace, tempat jualan, salah satu tempat jualan, dulu ada $0,25, tidak sampai $1. Sekarang malah turun $0,10. Tapi itu kalau dikalikan yang download misalnya, yang ngunduh desain kita itu desain kita, ada 100 sehari misalnya, 0,10 itu kan sudah berapa? $110. Kalikan sebulan, itu kan banyak. Karena itu masih sistemnya subscribe. Mereka orang luar itu yang mendownload, bukan orang luar, yang mengunduh desain kita itu sistemnya subscribe, semacam sewa lah. Iya, harus bayar dulu baru bisa. Tapi lisensinya tetap kita yang punya. Kalau mereka mau memiliki hak ciptanya atau lisensi penuh, tetap bayar full.
Ya rata-rata lah, tergantung tergantung kita. Iya. Minim ya $200 itu. Itu per hari ya? Per logo. Oh, kita nggak nentu ya hari atau bulan. Tapi kalau dengar barusan itu 1 bulan saja kita sudah puluhan. Ya itu di market desk. Ya. Kalau di logo kan nilainya memang besar. Iya. Minimal $200 lah satu logo. Bayangkan itu satu logo $200. Kalau kita dapat 5 saja logo itu kan tinggal dikalikan 5 kali 200 kan udah 1.000. Iya, $1.000. Iya, 10 ya. $1.000 kalau kurs sekarang 14.000, $1 itu berarti 14 juta. Iya. Satu bulan. Sampai sekarang. Sekarang masih bergelut di sana di kontes masih, cuman intensitasnya tidak setinggi dulu di 2015 2018. Ya, karena sekarang sudah kerja kerja profesi ya. Pengabdian lah. Dan sampai hari ini kan masih mendesain walaupun masih di pengabdian ya. Iya. Dari jumlah logo ya barusan nih kan satu logo kan 200 ya, $200 itu kalau kita rupiahkan itu kan 2 juta berapa lah, 2.500.000 lah gitu ya. Kan $1 itu 1.300.000 kalau tidak salah. Sekarang itu kursnya. Karena saya pernah gajian juga AdSense kemarin. Ya 1.300.000 masuk ke rekening dipotongin BWP. Lumayan lah. Iya. Ya, berapa logo yang sudah Kakak hasilkan ya dari yang sudah Kakak jual gitu? Ya kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya. Karena memang tidak terlalu rajin. Jadi desain itu kalau saya ngedesain itu tergantung mood, tergantung suasana begitu. Suasana hati ya, biar imajinasi banyak muncul. Ya, karena soal ide itu memang tidak bisa, tetapi bisa dilatih. Iya. Ya, semakin kita melatih menggambar itu, ide-ide itu kemudian muncul ketimbang kita tidak pernah melatih begitu. Karena ketika sering melatih, ide juga seakan-akan dipaksa untuk hadir begitu. Meskipun kadang ada ketika kita santai itu justru ada ide. Ya, artinya desain itu bukan hanya karena kita belajar ke tutor ini, tutor itu dan yang macam, melainkan kegigihan kita untuk berlatih gitu. Terus berlatih. Iya. Karena di desain itu kita juga tidak hanya ikut kontes sebenarnya. Sambil lalu kita belajar melihat desain-desain orang luar negeri. Karena kita di kontes itu tidak hanya lokal, itu skopnya internasional. Jadi semua desainer di dunia itu gabung di situ, yang gabung. Jadi dari berbagai negara. Iya. Kliennya juga dari berbagai negara. Dan itu macam-macam. Ada klien dari kontes sebenarnya kita bisa menarik klien, bisa mencari klien tetap kita, bisa menjadi klien tetap kita kalau mereka tertarik atau suka dengan hasil desain kita. Iya. Nah, itu saya pernah ada beberapa project yang hubungin langsung, tidak melalui kontes. Setelah di kontes dia mengontak saya melalui email atau WA begitu. Ada yang pernah saya dari Australia, dosen, salah satu dosen di Australia, dari bikin logonya, awalnya bikin logo konsultan, perusahaan konsultan di Australia itu, kemudian dia meminta saya untuk desain PPT. PPT itu PowerPoint. Iya. Ya. Jadi desainnya PowerPoint, bukan isinya. Saya hanya mendesain PowerPoint-nya. Iya. Itu. Ada juga klien dari yang saya ingat itu dari Jerman. Itu luar biasa. Itu salah satu, dulu saya mendesain, saya menang kontesnya itu kontes logo perusahaan taksi. Ya, taksi di Jerman. Dari situ saya menang, kemudian klien menghubungi langsung untuk project lainnya, masih di logo, tapi semacam anak perusahaan mungkin.
atau cabangnya, tetapi masih di skop taksi. Ya. Saya bikin logonya dan itu harganya juga lumayan lebih besar apa dari kontes itu? Malah lebih besar. Kalau orang luar itu Biasa kadang gitu. senang dengan hasil kita, itu kadang ngasih fee itu ke kita, ngasih hadiah lah. Ya, yang malah lebih besar dari nilai logo itu, nilai harga awal dari logo. Kira-kira itu berapa puluh atau sampai ratusan yang project yang dicat langsung hubungi langsung ke kakak ini? Yang paling besar itu ya enggak sekitar ini apa 600. Awalnya begini, dia sudah jadi klien saya itu sudah lama. Yang Jerman itu ya? Yang Jerman itu lama. Jadi saya berpikir karena sudah jadi klien lama, kemudian setelah project selesai, dia meminta nilai, nilai projectnya berapa, harganya berapa. Saya masih berpikir waktu itu mau minta berapa karena dia sudah langganan. Saya rencananya mau minta $200 saja. Nanti 2.500.000-an. Iya, ternyata oleh klien saya itu saya malah dikirimi 600 euro. Waduh. Ya. Berapa itu kira-kira? Kurs euro itu kan malah lebih tinggi dari dolar. Masa ya? Dulu, ya. 1 euro itu sekitar 15.000. 15 kali 600. Kalau sekarang 16.000 satu kurs euro itu. Iya. Klien itu juga yang pernah ngasih saya fee juga lebih besar dari harga logonya. Dan apa sampai sekarang masih tetap ya? Sudah enggak? Sudah enggak. Terakhir bikin stiker. Iya. Bikin stiker. Saya rate-nya waktu itu karena di luar negeri itu bayarannya, di Jerman saya nggak tahu seperti apa sistem pembayaran di sana. Cuman saya ditanya rate-nya saya waktu itu 50 euro per jam. Jadi saya ketika bikin project, iya, berapa jam lah gitulah. Oh, iya. Project itu selesai berapa jam. Nah itu. Jadi misalnya 1 jam berarti rate-nya 50 euro. 50 euro itu sekitar dulu 750.000. 5 euro ya. 50 euro. Rate waktu itu rate-nya saya dikasih 50 euro per jam. Per jam. Jadi 50 euro itu kurs Indonesia rupiah itu sekitar 750 per jam. 750.000 per jam. Per jam. Dalam sehari 24 jam. Dalam ya sebulan. terserah. Proyeknya itu kan karena saya pernah bikin apa ya, semacam foto profil tetapi dibuat logo begitu. Itu saya nggak sampai setengah jam, tapi tetap dibayar 50 euro. Luar biasa ya. Kalau keinginan kakak lah sekarang, harapan pada muda-mudi lah sekarang dengan torehan karya-karya kakak yang sudah menghasilkan uang yang cukup besar ya. Apa kira-kira harapan kakak untuk teman-teman yang lain lah, untuk muda-mudi hari ini? Ya gali potensi pemuda sekarang, anak-anak muda sekarang saya kira jauh lebih kreatif ya. Sekarang medianya juga banyak. Ya, tinggal bagaimana kita mengembangkan skill kita. Dan itu wadahnya cukup banyak. Mau misalnya ada juga selain kontes, selain marketplace, ada juga jasa. Kita menjual jasa, skill kita. Itu macam-macam. Kayak di Fiverr itu bisa desain, bisa translate bahasa, bisa macam-macam, audio, bikin video, editing, itu macam-macam ya. Jadi ada kontes, ada marketplace tempat jualan, ada jasa, ya jualan juga sih sebenarnya, cuman kita mengajukan jasa. Jasa kita mau apa yang mau dijual di situ. Poin pentingnya adalah bahwa santri hari ini tidak hanya
berkutat pada persoalan agama, kajian keislaman maupun pesantren, tapi dia bisa berkontestasi di segala bidang, baik di lokal maupun internasional. Ya, semoga teman-teman bisa mencoba, dan terima kasih ya Kak sudah berkenan ya podcast dengan kita. Sama-sama. Semoga tambah lancar.